Susah kita merawat dia tuh. Dia istirahat aja lah nih. Kalau ranjang itu kayak mana? Kalau ranjang tuh dia kalau dia nggak naik ke ranjang naik sendiri. Naik sendiri ya? Dia tinggi juga nih. Nah, dia baca naik. Kalau kita minta naik bisa? Tak baca. Oh. Bisa kalau kita yang suruh. Maunya Kalau dewek. dia maunya dewek. Allah Akbar. Ini tak duduk sendiri tuh. Jadi kalau duduk di sini dia tiap siang hari-harinya tetap duduk di sini. Nanti dia petang turun mandi. Pagi juga turun mandi dia macam itu. Sekarang umurnya berapa? 20. 20 ya. Tak keluar nih. Tak mau. Macam itulah. Oh, tak keluar pergi. Dah. Dia makan macam. Kalau makannya Pak dia ayam panggang setiap malam Jumat, malam Senin. 2 kali lah. Hari satu minggu. Hasanah nama dia. Iya. Sana namanya tuh bukan kita yang kasih, dia yang minta sendiri. Tapi melalui orang kerasukan kan istilahnya macam JAD kerasukan. Tapi yang merasuki kakek kami yang zaman dulu kan yang merasuki tuh. Nah, Assalamualaikum dia minta bagi nama warahmatullahi si dia taala Nur Hasanah. wabarakatuh. Tapi dia cakap Di sini satu tempat ambil yang aja agak dari ganjil. Cahaya Nur, cuma disambung Seorang sama ibu kakek telah itu, melahirkan Nur anak Hasanah, maka namanya yang Nur kembarnya Hasanah. satu ekor buaya, satu ekor manusia. Di sinilah yang terlihat ini adalah tempat yang mana kelahiran ibunya, yang mana si buaya ini namanya Hasanah. Inilah anugerah Allah SWT kepada ibu ni. Cuba tuan tengok kepada buaya ini, ada gambar ni. Malam Senin datang sekejap dia hilang lagi kan. Nah, rupanya dia di alam dia di sekolah. Ini macam ini tak ada lah. Tak ada. Ini adanya ini tahun 2000 tuh anak dia naik ke rumah dicium bapak. Boleh pegang ni, boleh pegang. Iya, baru pulang. Ini boleh pegang ni. Boleh Pak. Boleh. Cuma yang tak boleh ini kan muka ke sini. Hidungnya itu yang tak boleh. Ini ibu suruh mandi dia. Dia mandi sendiri. Tak mandi sendiri Pak. Ini dah sang buaya, inilah ibunya. Nah, kalau melahirkan tuh dia nih hilang. Ini ibunya yang melahirkan buaya ini. Ya, kalau dalam mimpi kita normal. Tapi yang kenyataan bisa dilihat orang pendarahan. Orangnya tak ada. Nah, dia ini lahirnya malam Minggu jam 1 malam. Si adiknya malam Rabu. Dia lahir Tapi kalau satu tahu malam. kita hamil, kita periksa. Maknanya Dokter pukul kan 1 malam dia lahir, besar atau betul-betul. yaitu Dia tak mau, kan, 25 bilang, kan, Safar, ujian apa, kan, 14.10. dia bilang, cuma kita sendiri kan merasakan beda. 6 Juni, Beda. 6 Jun 1991 dia lahir. Ini. Nah, Inilah tapi nama dia begitu Nur bilang, Hasanah. Kami datang cuma orang tak bisa melihat. Nama Nur Hasanah. Ini. Tak bisa melihat kalau orang lain. Kalau kami melihat. Ibu nak. Yes. Wallahu a'lam. Keluarga kami bisa melihat, cuma orang lain tak bisa melihat. Lihat macam mana, Bu? Masih bisa melihat Pak. Dia tak ada dalam rumah. Dia pergi belajar. Dia baru balik nih. Baru Baliknya tahun 2000. 2000 baru Pergi belajar. Dia belajar, katanya di Kalimantan belajar. Kan kemarin udah nikah jadi udah hamil. Sudah melahirkan. Anaknya? Anaknya perempuan, tapi sekarang tuh semacam dia dulu juga tak bisa dilihat orang. Kalau Lebih sama- cantik kulitnya. Kalau sama kita kadang-kadang kita lihat, tapi kadang-kadang tak juga setiap anu dah. kawin dengan ular. Anaknya Anaknya biasalah macam keadaan semirip kayak dia tapi bukan. Di mana sekarang, Bu? Ada, tapi kadang-kadang kita bisa lihat kadang tidak. dia masih Tapi kalau dia anaknya rupanya bagaimana? Kalau rupanya semirip kayak dia tapi bukan bentuk buaya bukan, tapi bentuknya macam inilah tapi lain buaya. Dari ekornya ke sana tuh merah kayak cabai merah. Oh iya. Ibu pernah tak anaknya ke sini? Ada, Ya kalau macam kami orang biasa tak nampak ya? tidak nampak. Mungkin Lah macam 2 kali kami dinampakkannya. Nah kita bawa macam ini tak ada kan enggak. Suami dia kerja apa, Bu? Suami dia? Guru agama tapi orang alam dia. Alam dia. Guru agama di alam dia. Ini Nur Hasanah, suaminya ular di Kalimantan, Bu ya? Iya. Di Kalimantan. Jadi suaminya ini namanya apa, Bu? Haji Basit. Haji Basir. Dia jenis Basit. ular. Haji Basit. Basit. Sekarang dia guru agama di Kalimantan, di alam dia, alam jin sana. Dia telah berkahwin dengan Nur Hasanah ini, yang rupanya buaya ini, telah melahirkan anak. Namanya apa anaknya? Anaknya nama apa? Anaknya bernama Nur Suratnijaya. Anaknya nama Nur Suratnijaya. Anaknya. Kalau ini Sekarang anaknya umur berapa, Bu? Umur berapa
setahun 7 bulan. Umurnya 1 tahun 7 bulan. Anak Nur Hasanah ini. Inilah anugerah Allah. Ini foto ranjangnya, Dek. Waktu ada acara wallahu a'lam. pernikahan kemarin, foto ranjangnya ini yang banyak ini kan Acara. adat kemarin. Oh. Adat upacaranya kemarin. Tapi kulit dia bersih lah. Macam itulah. Inilah antaranya. Lama masa kahwin dulu. Sudah kahwin. Tengok habis. Habis tu dengan suaminya, dengan menantu ibu selalu omong dengan dia. Dalam mimpi itulah, Pak. Ha. Kenyataan tak ada. Orang bilang ular, kami tak katakan ular. Sebenarnya kami tak pernah melihat ular. Iya, iya. Oh, datang Cuma orang wujud manusia aja. lah. Cuma kalau kita melihat dalam mimpi kan manusia biasa. Tak ada cakap ular. Cuma itu hanya omongan orang aja kan. Dia pergi belajar agama lah ni. Ha? Iya. Masya Allah. Jadi 10 tahun yang lalu dah ada dengan kita tuh dia belajar katanya di Kalimantan di Martapura. Kapan dia ada ibu? Tiba-tiba ada. Baru tahun 2000 dia balik. Tahun 2000 dia balik. Tahun 2000 bulan 8 tanggal 16 jam 3 sore tuh saya gendong bawa pulang dah. Gendong di mana bu? Balik ke rumah. Ceritanya sewaktu zaman itu kami ini hari-harinya cari ikan, Pak. Cari ikan. Ya. Jadi Bagaimana dia? dia nak pulang dengan ibu tuh dia cakap, Bu, aku minta rawat kayak si adik aja dalam rumah. Jadi saya tanya, kalau kamu pulang ke dunia mama, kamu wujudnya apa? Buaya, bilang dia kan. Nah kalau kamu wujud buaya, bilang saya kan masuk juga ke pekarangan ikan bapak, tak mungkin aku nangkap di sungai luas. Nah, sungai luas. Itu maka dia ada di dalam pekarangan ikan bapak itu kan. Masuk ke sangka. Sangkar. Kalau orang kita sini bilang hempang, yang ngandang-ngandang anak sungai itu kayak jaring. Ampang, ampangan. Kalau orang sekarang bilang belat. Belat. Oh, dia cakap Ini mata dia ibu selalu cuci ke? Tak pernah, Pak. dia sendiri. Tak pernah. Mandi semua. Dia kalau malam Jumat, malam Senin dia mandi kembang, Pak. mandi kembang. Kita taruh baik kembang situ sebanyak-banyaknya. Dia minta kalau permintaan dia kalau kita bisa carikan 40 macam kembang. Bunga. Kalau tak bisa kita 3 macam kembang boleh. Mandi bunga. Itu setiap malam Jumat, malam Dia Senin. turun sendiri. Iya. Mantu pun Tak payah kita angkat, Pak. Dia turun sendiri. Cuma kalau naik ke atas selama kemarinnya baru-baru punya kami punya itu tuh dari kayu, Pak. Ini yang gantikan DPR dari Riau tuh. Digantikannya dengan keramik tuh. Kalau dulu mandi. kami papan, kalau lagi papan dulu dia turun naik sendiri. Sekarang cuma dia pandai turun. Kalau naik dia susah. Okey, bila dia mau naik, itu ibu semua ambil kain lap lah. Semua dah. Habis Dia kering sendiri. sendiri. Di ini soalnya kulit, Pak, bukan sisik. Jadi tidak ada mandi. Bukannya bisik ah. Bukan. Okey ni, baca cakap ni. Ni. Jadi tak masuk ini kan air. Ni. Baca kulit kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Cepat tengok kering. ini, seekor buaya ini sebenarnya ialah bukan buaya, tapi adalah Nurul Hasanah dibenarkan oleh ibunya. Jadi ini kulitnya bukan bersisik, kulitnya adalah kulit yang licin, tidak lekat air. Inilah anugerah Allah kepada ibu ini. Jadi Nurul Hasanah ini telah pun berkahwin dengan seorang laki-laki yang bangsa jin juga, jenis ular. Jadi ini diberi Allah Taala sebagai menunjuk kebesaran Allah kepada kita. Maksudnya ia adalah buaya tapi bukan buaya sebenarnya. Kita tengok buaya ini buaya licin kulitnya. Cuba tengok kulit ni licin. Tengok. Ini lembut. Dan dia hidup ni ha ni. Nampak masya-Allah. Ha ni. Bukan sisik. Ini kulit bukan sisik. Buaya biasa ada sisik. Tengok kepala dia. Tengok sana. Ha tu. Mukanya jangan dipegang. Macam bukan adik mu kan. Depan lagi, pegang kepala ujung. Tu. Ambil dekat sikit. Luar sana, maaf yang sana ya. Kita mau balik ke Malaysia, mau tunjuk sama Malaysia sana. Inilah. Ha? Abi ni ayah. Itu bapak dekat. Ya, assalamualaikum. Kami dari Malaysia. Mau melihat ini tengah pun ada kaget juga. Jadi kami datang kat Pusat Allah SWT. Ini bapaknya. Nama bapak? Muhammad Aini. Ini bapaknya Muhammad Aini. Inilah anaknya yang lahir kembar sama dengan anak laki-laki nama bapak? Mas Roni. Jadi bapa inilah anaknya yang umurnya 20 tahun. Ininya wanita. Ini wanita yang maksudnya laki-laki adiknya. Kemannya laki-laki. Inilah kelebihan Allah bagi pada bapa ini. Allah kasih kepada bapa ini.
ujian bagi kami, Pak. Ujian bagi Bapak ini. Tapi Bapak redha kan? Ya, alhamdulillah. Dengan Allah Bapak ini. Namanya sudah cobaan kita di Tuhan yang menentukan sudah kita. Medikasi sekarang. Bapak cakap sikit. Terima adanya kan gitu, Pak. Mungkin itu sudah dari Gelak. itunya dulunya sudah Tuhan yang menentukan garisan kita mungkin. Bapak duduk sini. Kan sudah punya wujud anak kayak gini kan ya. Bapak duduk sini Pak, menggambar kita balik Malaysia ni. Mau cakap mau okey. Cakap. Bapak cakap sikit kelebihannya. Bagaimana ini Allah beri. Itulah nampaknya selama dari tahun 2000 yang netap di rumah nih, ya nampaknya tuh itulah yang sering dikunjungi orang kan, setiap harinya tuh ada bayi tamu ya dari mana aja, nampaknya dikatakan seluruh kampung tuh sudah ada yang berkunjung ke sini kan gitulah. Orang-orang bule dari Irian ya, nampaknya dari tahun 2007 kemarin itu Ibu Jaksa Agung juga pernah juga kunjung ke sini kan. Bapak cerita sejarah di asal bagaimana jadinya anak ini buaya. Itulah sejarahnya, memang ini panjang ceritanya. Sedikit udah mendengar. Sedikit, ya. Itu kami itu ceritanya itulah mungkin sudah dari datuk zaman dulu sudah digariskan kayak gini, memang ada sejarah keturunan ceritanya kan. Jadi kami nikah 6 bulan, ceritanya dulu saya lumpuh, nggak bisa jalan 3 bulan nggak bisa jalan. Nah jadi waktu saya lumpuh itu yang keturunan itu dia mau minta saya mau dipinjam, mau dibawa ke alam dia nama keturunan. Sebab yang keturunan kami itu yang wujud ini sudah turun ke sungai, jadi yang wujud orang juga sudah meninggal, namanya sudah keturunan dari kami kan gitu. Jadi orang tua saya tadi ya namanya anak tidak boleh dia kan, saya sampai diubat sama orang itu, orang tua tuh waktu mengubat tuh lah dia rupanya dia ada izin, tadi dia ada perjanjian sama keturunan itu kalau anak saya ada izin dipinjam waktu mandikan saya mengubat saya tadi kan, kecuali nanti kalau dia sembuh punya keturunan itu serada orang. Kebetulan saya tadi diubat sama orang tua ya berguyur sehat, 20 tahunan kami nikah, sudah ada anak yang lain. Nah di situ ibu sudah tahun 85 kami merantau di daerah Jambi. Pertama kami di Tempino 1 tahun di Nagasari. Tahun 86 pindah lagi ke daerah Batu Lincir, Desa Sukajaya, masuk ke dalam Simpang Burun namanya. Nah di situ kami yang lama dari 86 sampai akhir 92. Jadi itulah tahun 91 ibu telah hamil. Kami 3 bulan ibu datang yang keturunan itu nuntut janji. Itu janji ya? Iya, katanya sekarang kamu hamil, nanti kalau cewek saya bawa, kalau cowok ingonlah kamu. Dalam mimpi ibu, ya namanya mimpi tidak dipedulikan. Sekali itu tadi ibu hamil 5 bulan besar itu macam keadaan 10 bulan hamil 5 bulan tadi. Jadi kami khawatir penyakit, kami bawa lah dulu periksa di Tempino. Sekali diperiksa itu ditanya sudah selesai, ini yang sebenarnya normal, yang cuman kembar dia bilang kan. Kembar dia. Ya sudah lah, pikir saya memang sudah garisan kita punya anak kembar. Ya pulang. Dari hamil 5 bulan ibu sudah tidak kuat lagi, makan disiapkan, mandi disiapkan, nah, periksa lagi lah di bidan lain, ternyata ya dibilang kayak gitu juga. Allah. 2-3 kali periksa bidan kampung, ternyata dibilang kayak gitu. Benar ada 2? Ya memang kembar dia. Kembar dia. Nah, hamil 11 bulan, 3 hari tanda melahirkan ibu, tidur malam itulah mimpi melahirkan. Di melahirkan tuh perasaan ibu ya bayinya nangis, bidannya ada, tapi sadar itu malam darah yang banjir, orang yang gak ada. Darahnya keluar? Nah, macam mana melahirkan itu? Melahirkan anak, tapi orang nggak ada. Orangnya nggak ada. Masya Allah. Biasanya kan waktu hamil memang dipegang kayak gini terasa 2 rasanya kan. Nah, jadi 3 hari ibu pendarahan baru lahir adik kembarnya itu. Jadi namanya dia hilang, tidak kami hiraukan. Jadi sudah hilang, dia pergi. Iya, sudah kan tidak ada lagi. Namanya hanya dalam mimpi aja melahirkan tadi kan. Cuma darah yang banjir. Nah, jadi sudah lahir adiknya, sudah sehat ibu, ya cukuran bikin nama adiknya tadi kan. Cukur rambutnya? Enggak, apa kata orang tuh selamatan bikin nama adiknya tadi. Bikin nama adik dia ini? Nah iya, adik kembarnya tadi. Kebetulan sudah 3 hari adik kami bikin nama. Jadi saya tadi jemput bidan lagi mau ngurut ibu. Bidan saya mau ngurut ibu tadi
supaya apa kan nanti itu. Jadi rupanya bidan itu yang kemasukan lagi. Kemasukan tuh lah bilangkan saya yang diadir. Nah, kata saya ngapalah. Nah, kamu ini katanya pura-pura tidak tahu. Lah, kata saya ngapa? Kan kamu katanya waktu hamilnya tahu, katanya kan waktu lahirnya tahu. Kata saya ngapa? Kan katanya ini cuman anak kamu yang lahir hilang itu cuman hilang dari pandangan mata kamu, dia ada. Nah itulah disuruhnya rawat. Saya jawab, kata saya macam mana merawatnya orang yang nggak kelihatan. Dia bilang cara merawatnya ini cuman disiapkan sajen, bubur merah bubur putih, dibaca doa selamat, panggil aja nama dia. Saya tanya namanya siapa. Di waktu itu cuman disuruh ambil dari Cahaya Nur. Nah jadi cuman namanya ini katanya adiknya disaksikan ke orang banyak, bikin namanya macam itu juga. Jadi saya tadi yang ngundang orang lagi, belanja lagi selamatan. Nah waktu selamatan itulah disaksikan waktu nyelamati dia tadi, ditambah sama neneknya Hasanah, maka bernama itu Nur Hasanah. Nur Hasanah. Ya. Jadi nanti katanya sudah kamu kasih ini nama, nanti dia pulang. Cuman pulangnya wujud dia nanti datangnya tidak tetap, bisa berubah-ubah. Lah kata saya macam mana saya mau kenal sama anak saya kalau wujudnya datang berubah-ubah. Dia bilang pertandaannya biar wujud yang ganas dia jinak. Kebetulan 3 hari sudah kasih nama, itu pulangnya pertama dia wujudnya ular juga. Ular? Iya. Tahunnya ada di bawah bantal kita melingkar tidurnya. Ular tadi sebesar ini lah. Nanti di samping adiknya tidur, kadang di buayan adiknya. Sudah kebetulan tadi 6 bulan di rumah kayak gitu. Akhir tahun 92 memang kami sudah mau pindah lagi ke Tongkar Ulu. Nah dia sudah hilang duluan ular itu. Setengah bulan kami di sana baru dia pulang. Itu dia pulang itu cuma tidak mau netap lagi. Nah, hilang pergi jalan 10 tahun. Oke, entah 2 bulan 3 bulan, ada setengah tahun, ada setengah tahun. Nah, dia setahun gitu. Dan dia nggak tahunya nanti malam Jumat ada kadang di badan adiknya, kadang dibuat tempat ranjangnya kayak gini. Jadi jalannya 10 tahun, tahun 2000 1 tahun itu sering pula orang kesurupan lagi. Nah itu dia nih mau minta rawat di rumah lagi. Nah itulah terakhir ibu dapat mimpi bulan 8 tanggal 16 Agustus. Mak katanya saya mau ikut pulang ke dunia mama. Jadi kata ibu kalau kamu pulang ke dunia mama wujud apa? Buaya. Jadi kata ibu kalau wujud buaya tidak mungkin mama ngambil di sungai yang lepas kayak gitu. Iya, masuklah dalam pekarangan mama, bapak kamu. Itu kebetulan cari ikan tadi kan. Itulah dia masuk dalam pekarangan tadi. Cuman sebesar inilah dulu. Kecil besar ini. Yang di gambar Nah, itu ujung di tuh ya? gambar si Cium itu. Jadi sedang di pekarangan tuh dia muncung itu mangap. Mangap itu apa? Buka mulutnya itu. Dia buka itu? Nah iya. Iya. Jadi saya tadi ngeri. Kalau iya anak, kalau bukan kita kan kalau ngambil yang di sungai kan nanti kan dia marah gitu. Kita takut. Jadi anak saya yang nomor 2 tuh dia masih bujangan. Itu apa Pak? Kata saya, wah anak buaya En, namanya En. Dia langsung jawab, itu adik Pak. Bawa pulang katanya. Nah kata saya kalau bukan kita kerja di sungai nanti induknya marah anaknya diambil. Betul tuh induk dia marah. Ibu yang dapat mimpi nggak cerita sama kita kan gitu. Jadi saya tadi ya masih takut, anak tadi mau kepingin bawa pulang. Saya dekati ya diam aja dia muncung yang buka tadi. Jadi saya tadi masih ragu tadi muncung yang mangap itu saya yang buka tadi saya cengkam kuat gitu. Saya pegang, saya angkat itu dia jerit manggil mak 3 kali. Panggil mak gitu kan 3 kali. Masya Allah. Saya ucap astagfirullahaladzim. Ibu pun sampai latah, ibu ikut juga waktu itu. Kata ibu kan ngapa buaya manggil mama En. Anak saya tadi kata anak saya mak sadar mak inilah adik yang nggak ada kemarin. Jadi baru dia ingat, dia nyuruh pulang tadi. Nah itulah saya masuk dalam perahu. Ya diam kayak gitulah di perahu nggak diikat-ikat ya sampailah dibuat pulang itu. Sampailah sekarang nggak pernah diikat. Bilang dia pergi belajar di mana Pak? Nah itu tadi sudah waktu itu tadi dilamar suaminya tadi. Jadi suaminya itu telah sudah 5 tahun orang Teluk Nila itu punya anak 5 itu. Cewek itu macam mana orang gila itu. Kalau dipinjamnya itu kalau orang main ikel itu main guli katanya kan dia ikut juga sama anak-anak ini. Dia punya anak 1. Nanti orang manjat pohon, dia ikut manjat pohon. Orang mandi di sungai ikut juga. Ini? Enggak, yang
calon suaminya Iya, calon tadi. suami, calon suami, Iya. ya. Jadi sudah dewasa tadi itu setahun tuh sering dia mau minta lamar ke sini, mau minta datang kan. Suami itu Iya. rupa apa, Pak? Nah, suaminya tuh kalau zaman dulu ceritanya ya wujudnya ular katanya kan gitu. Tapi sesudah dia menghilang sampai sekarang tidak pernah lagi katanya dia pulang wujud ular itu. Cuman itulah sering minjem raga orang itu aja. Orang tuh kemasukan dari dia tadi kan. Nah, Kesurupan, jadi sudah puas nih minta datangkan ke sini ya datanglah orang itu kan melamar itu langsung masukan lagi dari calonnya tuh. Sekarang dia sudah lama sudah kawin kan? Sudah kawin. Jadi itu waktu melamar kami tanya ini kata saya kan ini dari mana? Katanya dari Kalimantan. Saya itu ragunya kan kata saya kamu ini gimana pernah sama Sinor kata saya kan. Nah, dia bilang kan Sinor nih dulu kan tidak netap di rumah jalan 10 tahun. Nah Sinornya katanya di sana juga dia langgirnya di Matapura. Kami sama-sama sekolah di SD katanya sama dari SD katanya tahun 2000 tamat sekolah Sinor ialah pulang ke kami itulah pisahnya karena saya pun pergi haji dia bilang balik dari haji tadi dia nyusul ke sini. Nah itulah sering minta lamar tadi. Nah, itulah tahunnya dulu cara dia melamarnya, cara adatnya, cara nikahkannya dikasih tahu kan. Itulah tahu cara-cara dia tadi. Sampai diadakan waktu. Jadi namanya dia melewati orang kesurupan nikah tadi. Jadi mungkin yang itu tadi waktu dia melamar orang namanya orang kesurupan kan orang satu orang yang dengar tadi mungkin ceritalah kabar ke lain. Jadi kadang satu mobil kadang dua kabarnya Pak Sinor tunangan mau tidak maulah kita ceritakan keadaannya kayak gitu macam mana Pak bisa dilihat nanti pengantinnya maaf sudah kami juga tanya saya kan nggak bisa dilihat cuman kata saya kan macam yang mungkin yang bisa dilihat nanti cuma adat. Nah, karena saya tanya adat itu dipintanya. Nah, yang dipinta adat tuh kata orang apa? Nah, dipintanya itu kata saya cuma adatnya kuih 40 macam. Itu tahta kerajaan singgasana 7 tingkat. Nah, kembangnya nanti kembang janur 6. Nah, itu dikasih tahunya di depan ranjang 2, di depan tahta 2, di depan mandinya nih 2 taruhnya. Kembang janurnya. Nah, bikin kue 40 macam itu dari Jumat sampai ke Jumat karena katanya tamu kami berdatangan cuman orang yang udah nengok. Nah disitulah dulu tahunnya waktu nikah jamnya saya tanya kan macam mana ini nikahnya saya tanya dari mana kawakitnya katanya dari alam kami macam mana kata saya mau walikan nggak melihat sama kawakitnya. Nah cuman katanya bapak jamnya baik kami tentukan harinya kami tentukan itulah ditantunya kemarin tentunya kannya hari Senin jam 2 siang nanti bapak siapkan karpet di dalam kamar bapak duduk situ itu katanya kawakit dari alam kami sudah hadir sama saksinya dari pembawa suaminya itu sudah hadir nanti bapak sudah duduk di dalam situ ya walikan lah macam mana anak yang biasa macam itulah mewalikannya. Nah, saya macam mana saya nggak lihat. Nah cuman katanya itulah yang bapak dalam hati ngomongnya kami sudah tahu macam itulah yang kita adakan kemarin. Sekarang ini bapak boleh tutur dengan dia, boleh omong dengan anak ini. Gimana tuh? Cakap ni kami datang daripada jauh mau ziarah, bolehkah dia goyang-goyang badan sikit gerak boleh? Bisa. Tadi masa bapak bercakap Jarang tadi mau kita kayak gitu Pak dia. Jarang dia mau kayak gitu. Coba dia angkat ekor sikit kah? Nggak ada kayak gitu. Nggak ada ya? Abang, bapak ni dia ada kena bersangkutan dengan Syekh Abdul Rahman dia gambar anda dekat kecil. Syekh apa? Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman? Tu nampak kan Syekh Abdul Rahman? K Abdul Rahman. Boleh bercakap? Bapak apa hubungannya dengan Syekh Abdul Rahman Pak? Masih ada lah sangkutan. Pak ambil datang.